Oke, selamat datang kembali di channel Video Programming bersama saya Alwin Fau sebagai instruktur pada video kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu framework yang lagi ngetrend saat ini, yaitu framework Laravel. Dan pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita menggunakan yang namanya framework Laravel. Kayak sebelum saya jelaskan sampai ke cara instalasinya, saya akan jelaskan dulu ya bagaimana dan apa sih sebenarnya kelebihan daripada framework Laravel itu sendiri. Oke, yang pertama framework Laravel itu merupakan framework yang dikhususkan untuk bahasa pemrograman PHP, atau framework Laravel itu dikhususkan untuk PHP. Dia dikhususkan untuk PHP. Nah, apa sih keuntungan dan kelebihan daripada framework Laravel itu? Yang pertama, memiliki dokumentasi yang sangat lengkap. Nah, jadi pada saat kita menggunakan yang namanya framework Laravel itu, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, semua manual booknya atau dokumentasinya itu sudah lengkap, ya sudah lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari di internet bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Dokumentasinya sudah lengkap. Yang kedua, dia sifatnya itu open source. Nah, jadi bagi siapa saja yang ingin mengembangkan, menggunakan, itu dipersilakan gitu. Nah, kalau saya bilang Laravel ini tadi open source ya, dia tuh free ya, tidak berbayar. Oke. Yang kemudian kelebihan yang lainnya itu dari segi keamanan ya, atau security. Nah, apabila kita bandingkan dengan atau ketika kita menggunakan namanya PHP native, maka akan muncul banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan ketika kita membangun sebuah atau mendevelop sebuah aplikasi, dengan menggunakan PHP native. Yang pertama itu yang perlu kita pikirkan dari sisi keamanannya, kemudian dari segi waktu, kemudian dari struktural yang kita gunakan pada saat kita mendevelop aplikasinya. Dan saya rasa ketika kita membuat atau mendevelop satu aplikasi dan menggunakan PHP native, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, gitu ya. Kemudian udah pastinya security-nya atau keamanan daripada website tersebut pasti kita akan pikirkan lagi gitu. Nah, kalau di Laravel itu sudah di backup gitu. Di backup dari segi security-nya atau keamanannya itu sudah di backup oleh si Laravel. Jadi kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana cara membuat keamanan atau bagaimana mengamankan website kita atau aplikasi yang sudah kita develop. Nah, selanjutnya Laravel ini menyediakan fitur-fitur tertentu untuk mempermudah kita mendevelop satu aplikasi. Ya, untuk mempermudah kita dalam mendevelop satu aplikasi. Nah, itulah beberapa kelebihan daripada Laravel itu tadi ya. Laravelnya tadi itulah kelebihannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menginstal atau mendownload Laravel itu sendiri. Nah, pada materi kali ini saya akan kasih langkah-langkahnya atau saya akan kasih tipsnya bagaimana cara dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan framework Laravel ini. Oke. Yang pertama yang akan kita persiapkan itu adalah namanya Composer. Oke. Yang kedua, framework Laravel itu sendiri. Nah, nanti ini bisa kita bisa kita download melalui website resminya, yaitu
laravel.com ya, laravel.com. Oke, langsung saja kita coba. Oke, tadi ada lagi yang perlu, saat ini saya lupa tadi, komposer ini yang perlu dipersiapkan, framework Laravel itu sendiri, kemudian Visual Studio Code, kemudian servernya ya, servernya itu saya akan gunakan di sini, yaitu SAMPP. Ini server localhost-nya ya, server localhost saya gunakan SAMPP yang versi PHP-nya itu sudah 7,4, ini versi 7,4. Oke, nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mendownload ini semua. Silahkan diperhatikan videonya sampai selesai. Oke, kita buka dulu yang namanya browser. Nah, kita buka browser kita. Nah, yang pertama kita akan download dulu namanya Composer. Oke, silahkan dibuat Composer atau diketik aja Composer di Google Chrome kalian. Nah, kemudian setelah tampil nanti langsung saja ya, langsung saja diinstal ya, atau di download. Langsung aja di download. Oke, langsung di download seperti ini. Klik tombol download. Oke, nah kemudian nanti silakan dipilih ini ya. Nanti setelah diklik ini secara otomatis komposer itu akan terdownload gitu ya, akan terdownload. Oke, kemudian untuk mendownload SAMPP-nya, cari aja di Google-nya itu di website resminya namanya Apache Friends gitu ya, Apache Friends. Oke, kita download di sini, kita download. Ini ya, Apache Friends ini ya. Nah, ini Apache Friends ini kita download, klik tombol download. Nah, nanti kalian pilih yang versi ini, mau gunakan versi 73, 74 atau yang 78. Ini untuk Windows ya. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan sistem operasi Windows ya download di sini. Kalau misalnya kalian menggunakan sistem operasi Linux ya download di sini SAM-nya. Kalau misalnya kalian menggunakan Windows atau Mac OS ya, Mac OS ya, kalian download versi PHP-nya di sini. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu kita persiapkan lagi tadi apa? Visual Studio Code. Nah, ini juga perlu kita persiapkan. Nah, sama ini kita download ya, kita lihat kita mau pakai yang mana. Silahkan nanti klik yang ini ya, mau pakai yang mana. Ini bisa didukung untuk Windows, Linux, dan Mac gitu ya, Mac OS. Nah, untuk versi Windows-nya bisa 789 dan versinya itu ada yang 64 atau 32 bit. Nah, nanti silahkan dipilih aja mau pakai yang 64 atau 32 bit. Nah, ini saya rekomendasikan ini silahkan di download yang 64 bit. Oke, nanti di download aja di sini. Oke, di download aja salah satu sini. Oke, nah selanjutnya yang paling terpenting itu yaitu di bagian Laravelnya, laravel.com. Nah, jadi inilah framework Laravel yang mau kita gunakan. Oke ya, inilah framework Laravel yang mau kita gunakan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi dari awal, bahwasannya Laravel itu merupakan framework dari framework PHP. Nah, jadi nggak usah bingung bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menjalankannya. Semua di sini sudah ada dokumentasinya. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, dokumentasi daripada Laravel itu sudah disediakan ini. Jadi kita tidak perlu pikirkan lagi bagaimana nanti cara menghubungkan ke database Pak, bagaimana nanti cara manajemennya. Nah, semua sudah ada di sini. Jadi tidak perlu bingung.
Oke, kita langsung klik dokumentasinya, kita lihat dulu satu persatu. Nah, ketika kita akses dokumentasi, maka di sini akan ada versionnya tampil, kemudian di sini ada sidebarnya untuk menunya, di sini ada kontennya, ya. Karena di dalam website itu pasti ada sidebar, ada konten, dan ada menu-menu yang lainnya. Oke. Nah, kita akan gunakan versi Laravel yang 5.7. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan versi yang 5.7 atau versi di atasnya, atau misal versi yang di bawahnya, silahkan dipilih di bagian version. Oke. Kemudian pilih versinya, mau versi berapa mau kalian pakai. Nah, gitu ya. Nah, saya sarankan untuk versi Laravel yang standar itu ya silakan gunakan yang versi 5.7. Nah, itu saya recommended ya. Itu standar, versinya itu standar. Jadi kalau misalnya kita nanti upgrade misalnya atau migrasi misalnya dari versi ke yang lebih tinggi, ya kita tidak perlu membutuhkan banyak perubahan daripada struktural, atau kita tidak perlu banyak merubah coding programnya maupun dari data yang sudah kita buat sebelumnya. Oke ya. Jadi silakan digunakan versi yang 5.7. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita pilih versi 5.7, oke, nah di sini akan diberikan instruksi, ya. Akan ditampilkan informasi-informasi tentang versi 7 ini. Mulai dari proses instalasinya, mulai dari web servernya, mulai dari server requirementnya, instalasinya, dan bagaimana cara menginstalnya di sini nanti. Oke. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan bahwasannya ketika kita menggunakan Laravel, mau itu versi 4, versi 5, 6, 7, dan 8, ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting, PHP-nya itu sudah PHP versi 7. Dia sudah PHP versi 7. Kalau misalnya versi 4 bisa nggak? Ya, nggak bisa, nggak jalan nanti. Ya bisa aja sih jalan. Mungkin nanti plugin-plugin yang sudah disediakan di Laravel itu tidak berfungsi dengan efektif atau tidak berfungsi dengan optimal gitu. Nah, kemudian di sini ada instalasi Laravel. Nah, di sini ada instalasi Laravel. Nah, kalau misalnya kita mau menginstal Laravel, ini di bagian View Composer Quick Project. Nah, jadi itulah manfaat kita kita menggunakan yang namanya Composer tadi ya, menginstal Composer tadi. Nah, gunanya itu untuk membantu kita atau mempermudah kita menginstal atau mendownload Laravelnya tadi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada berapa cara menginstal Laravelnya. Ada beberapa langkah. Yang pertama ini ada Composer ini ya. Yang pertama tadi ada Composernya. Kemudian juga bisa sebenarnya kita install secara manual, gitu ya. Bisa kita install secara manual. Tapi yang mau saya jelaskan di sini itu yaitu bagaimana cara menginstalnya dengan menggunakan Composernya tadi. Nah, setelah kita siapkan semua komponennya tadi, setelah kita sudah membuka yang namanya frame Laravelnya tadi di website resminya, sekarang kita buka command prompt-nya, gitu ya. Sekarang kita buka command prompt-nya. Kita buka command prompt. Nah, kalian lihat dulu ya, kalian cek dulu apakah komposernya sudah terinstall atau belum. Nah, bisa kalian ketikkan di command prompt-nya itu buat komposer seperti ini. Tunggu. Oke. Kalau misalnya muncul pesan seperti ini atau informasi seperti ini, berarti komposernya itu sudah berhasil diinstal. Nah, untuk sekarang ini saya menggunakan komposer yang versi 2. Ya, yang versi 2.
Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, maka bisa kita install langsung framework Laravel yang tadi dengan cara yang pertama kita tentukan dulu direktorinya. Ya, kita tentukan dulu direktori atau lokasi di mana kita mau menyimpan project kita. Oke, untuk video ini atau untuk project yang mau saya install ini, saya akan letakkan di local disk D, gitu ya. Berarti saya harus pindah direktori dulu. Oke, saya buat D. Ini maksudnya local disk D ya. Kemudian enter. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah berpindah nih sekarang. Ya, sudah berpindah ke local disk D. Nah, berarti posisi kita sekarang tuh ada di sini. Nah, kalau misalnya di laptop kalian tuh ada beberapa partisi, misalnya ada local disk C, D, E, F sampai ke Z, ya silakan ditentukan saja mau diinstal kemana. Nah, kemudian kita lihat cara menginstalnya tadi. Nah, di sini kita gunakan yang via Composer ya, create project. Kemudian kita copy aja nih, kita ambil, kita copy. Kemudian kita pastikan di command prompt-nya tadi sini ya. Nah, yang perlu kita rubah di sini yaitu di bagian bloknya ini. Bloknya ini merupakan nama project kita ya, bloknya ini merupakan nama project kita. Nah, ada nggak ketentuan pemberian nama project? Ya terserah, nggak ada ketentuannya. Mau kalian buat nama kalian sendiri juga nggak apa-apa, mau kalian buat juga nama teman kalian nggak apa-apa. Nah, saya recommended ketika kalian membuat sebuah project, ya buatlah nama project itu sesuai dengan project yang mau kalian develop. Oke ya, misalnya karena ini masih dasar, ya saya akan buat nama projectnya itu belajar Laravel. Oke ya, belajar dasar ya, belajar dasar Laravel. Nah, kita lihat di sini ya, di local disk D itu belum ada nih, belum ada satu folder atau satu project yang namanya belajar dasar Laravel. Oke, ini yang ada di sini tuh dasar Laravel. Nah, nanti kita lihat setelah kita enter ke ini, nanti secara otomatis akan terbentuk satu directory di sini namanya belajar dasar Laravel. Oke, kita enter saja, kita perhatikan. Oke, nah kita lihat ini ya, ini sudah terinstall nih, sudah mulai terinstall projectnya. Kita lihat dulu ya di local disk D apakah sudah ada. Oke, nih sudah ada nih ya, belajar dasar Laravel. Nah, kalau misalnya sudah ada direktorinya di local disk D, berarti proses download daripada Laravel itu sedang berjalan. Oke ya, sedang berjalan. Silahkan ditunggu. Ini akan membutuhkan waktu sekitar 5 atau sampai 10 menit. Nah, ini sebenarnya tergantung dari koneksi internet ya. Kalau misalnya koneksi internet kalian stabil, proses instalasinya itu lebih cepat. Oke, nah kita akan tunggu. Ya, kita akan tunggu sampai proses instalasi daripada Laravel itu selesai. Ini sedang updating dependensinya. Nah, sebenarnya di dalam Laravel ini terdapat beberapa framework ya. Terdapat beberapa framework yang dikombinasikan. Ini Symfony ini juga merupakan framework. Jadi ya, merupakan framework. Jadi sebenarnya ada satu framework yang terinclude ya, yang terinclude di dalam framework Laravel itu, yaitu Symfony. Nanti atau kita lihat dulu ya. Coba kita cari dulu Symfony. Symfony.com. Nah, ini juga merupakan framework gitu ya. Ya, ini juga merupakan framework.
Ya, ini juga merupakan framework. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan ini juga tidak apa-apa. Banyak sekali ya cara mendevelop satu aplikasi dan menggunakan framework gitu. Nah, jadi ini sedikit yang menggunakannya. Yang paling banyak itu si Laravel ini. Oke, nah kita tunggu ini sampai proses selesai. Tapi framework Symfony tadi ada beberapa komponen atau extension yang diambil oleh si Laravel, kemudian di-include-kan kemana? Ke framework Laravel sendiri. Nah, oke, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, jangan sampai dibatalkan ya, jangan sampai di close command prompt-nya. Pastikan di terakhir instalasi muncul atau tampil nanti yang namanya sukses gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Ketika nanti ada kendala pada saat instalasi, nanti bisa ditanyakan langsung sama saya. Kalau misalnya proses instalasinya itu ada yang bermasalah, nanti saya akan bantu untuk mencari solusi atau memberikan solusinya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi saya akan sambil menunggu ya, saya akan kasih tahu framework Laravel, framework PHP yang lainnya selain Laravel. Oke, yang pertama Laravel sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini ada lagi yang namanya CodeIgniter. Nah, ini juga framework PHP. Nah, kalau yang namanya CodeIgniter ini ya, cara downloadnya itu bukan seperti yang di Laravel. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan CodeIgniter, ya kita tinggal download saja di sini. Klik download. Kemudian kita mau pakai versi yang kemana? Atau versi yang berapa? Mau pakai versi yang 3 kah? Mau pakai yang versi 2 atau yang versi 4? Nah, nanti kalau misalnya mau dipakai atau mau digunakan, ya silahkan klik aja tombol download ini. Secara otomatis framework CodeIgniter itu akan terdownload ya. Yang kedua yang ketiga tuh ada Cake PHP. Nah, ini juga framework nih, Cake PHP. Ini juga framework PHP. Nah, jadi ini kalau yang Cake PHP ini sekarang udah versi yang 4 ya, versi 4.1. Nah, sama seperti yang di CodeIgniter tadi, kita mau download, kita tinggal klik aja tombol download yang ada di website resminya ini. Kita download, sudah kan secara otomatis akan terdownload framework Cake PHP nya yang versi 4.1. Sama ya, jadi setiap framework itu disediakan semua dokumentasinya, jadi kita tidak perlu repot-repot, kita tidak perlu memikirkan terlalu panjang bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara menggunakannya, dan fitur-fitur yang ada di dalam framework itu sudah lengkap. Nah, jadi nanti tinggal kita lihat aja dokumentasinya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini masih proses instalasi, kita tunggu aja. Yes. Yang keempat tadi ada Symfony ya.
Symfony, ada Symfony, framework. Nah, ini dia Symfony. Nah, sama ya. Ini juga merupakan framework PHP. Jadi nanti kalau misalnya mau digunakan, ya silahkan di-download aja. Nah, di antara framework PHP, ya yang beda itu hanya si Laravel ini cara mendownloadnya. Dia mempunyai cara tersendiri, gitu ya. Dia mempunyai cara tersendiri untuk mendownloadnya. Ya, sama. Dokumentasi ini juga ada. Di Symfony juga ada dokumentasinya. Nah, ini mulai dari setupnya, membuat halamannya, proses routingnya, controllernya, templatenya atau konfigurasi, itu mau konfigurasi database atau konfigurasi antara view. Nah, itu sudah ada semua di sini. Oke, nanti tinggal melihat dokumentasinya saja. Oke, kita tunggu, ini belum siap. Nah, untuk text editornya ya, tadi kan sudah ada saya jelaskan tadi text editornya itu Visual Studio Code. Nah, ini bisa kita gunakan text editor yang lain. Misalnya ada Atom. Nah, atom.io. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, silahkan di-download aja di sini. Atom yang versi Windows ada, yang versi Mac-nya juga ada, yang versi sistem operasi Linux-nya juga ada, gitu. Nanti silahkan dipilih saja. Kemudian ada lagi namanya, ya bisa juga digunakan Notepad++. Nah, di-download aja seperti ini. Nah, ini Notepad++ nya ada yang versi 792, 791, 79, dan bahkan mulai dari versi yang 623. Berarti ini waktu yang dirilis. Ini adalah semua text editor. Jadi kalau misalnya nanti kalian cari-cari di internet, mungkin atau barangkali sering kalian baca ya text editornya itu menggunakan Atom, text editornya menggunakan Notepad++, nggak usah bingung, itu hanya text editornya aja atau hanya alat bantunya saja untuk membantu kita dalam mendevelop satu aplikasi. Jadi nggak usah bingung sekali ya. Nah, setelah nanti kalian lihat video ini, saya rasa kalian akan paham apa saja sih yang diperlukan pada saat kita mendevelop satu aplikasi dan menggunakan framework PHP. Oke, kita tunggu. Ini kalau sampai di sini di tahap instalasi Faker ini lumayan lama ini, ya, cukup untuk waktu yang lama. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, saya akan buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah selesai di download, nanti kita akan buka di Visual Studio Code-nya, yaitu di text editornya ya. Text editornya yang saya gunakan itu Visual Studio Code. Nah, selanjutnya setelah terbuka text editornya, kita jalankan juga yang namanya server localhost-nya. Nah, apa server localhost yang kita gunakan? Di sini saya menggunakan SAMPP. Ya, saya menggunakan SAMPP. Ya, kita jalankan aja nih Apache-nya. Kita klik start. Oke, pastikan di bagian modulnya itu modulnya ini berwarna background-nya itu warna hijau dan PID-nya sudah kelihatan dan port-nya juga sudah ada. Nah, kalau misalnya sudah tampil seperti ini,
silakan di close ya, di close aja di sini. Nah, karena kita belum menggunakan database ya, karena kita tidak menggunakan database, maka ini tidak perlu kita aktifkan. Nah, next time ketika nanti kita sudah atau kita mendevelop satu aplikasi yang dimana sudah terintegrasi dengan database, maka kita perlu aktifkan ini MySQL-nya, gitu ya. Kita perlu aktifkan ini karena ini merupakan server database-nya. Oke, ini kita close saja. Nah, pada saat kita menginstal ini sebenarnya ada 75 package ya. Ada 75 package yang di-download. Atau yang di-includekan ke dalam framework Laravel ini. Ada 75 package. Nah, jadi masing-masing package-nya tadi itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke, nah sampai di sini sudah sudah selesai kita download atau install Laravel-nya tadi. Nah, sekarang kita tinggal menjalankannya. Ya, kita tinggal menjalankannya. Bagaimana cara menjalankannya? Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, ini command prompt-nya sudah bisa kita close saja kalau misalnya sudah selesai di download. Oke, kita close saja. Oke, nah berikutnya kita coba buka project kita tadi di text editor kita, yaitu di Visual Studio Code-nya. Caranya kita pilih menu file, kemudian open folder. Kita cari di mana project kita tadi install. Oke, tadi kan kita menginstalnya itu di local disk D ya, local disk D. Kemudian kita pilih belajar dasar Laravel. Oke. Nah, kemudian kita pilih foldernya dan kita select folder. Nanti secara otomatis akan terbuka di project atau di Visual Studio Code kita. Oke, nah sekarang sudah terbuka ini projectnya di Visual Studio Code atau di text editor kita. Nah, sekarang coba kita jalankan projectnya. Nah, cara menjalankannya itu kita pilih dulu menu terminal, kemudian new terminal, baru kita buat di situ perintah artisan, ya. Nah, jadi yang saya suka di Laravel ini ada satu perintah, ya, ada satu perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat beberapa fungsi, ya, untuk membuat beberapa fungsi di Laravel. Contohnya, ketika kita membuat controller, ketika kita membuat database, gitu ya. Nah, jadi nanti fungsi inilah yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Oke. Nah, di sini kita buat PHP. Nah, fungsi yang tadi itu
yaitu namanya artisan ya, PHP artisan self. Nah, kalau kita buat seperti ini, PHP artisan self, berarti kita mau menjalankan project kita. Ya, kita mau menjalankan projectnya, kita klik enter. Oke. Nah, kalaulah misalnya ada pesan seperti ini, Laravel Development Server Started, berarti kita sudah berhasil menjalankan projectnya. Ya, kita berhasil menjalankan projectnya dan siap untuk kita develop. Nah, kita lihat, ya kita copy aja ini, kita copy, atau bisa juga ditekan Ctrl kemudian klik link ini, kita klik, nanti secara otomatis akan terbuka di browser. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti projectnya ini sudah berhasil kita install dan berhasil kita jalankan seperti ini. Nah, ada cara lain, ya ada cara lain selain daripada IP ini, tapi di sini kita ganti dengan ini yang kita buat localhost ya /8000. Nah, ini sama halnya seperti yang kita lakukan tadi di sini. Karena ini yang IP 127.0.0.1 itu sama dengan IP localhost. Gitu ya. Nah, kita enter. Oke, hasilnya juga sama seperti ini. Nah, jadi ini sudah berhasil kita install, sudah berhasil kita jalankan project yang sudah kita install tadi. Nah, satu hal yang perlu saya jelaskan di Laravel ini, yaitu framework Laravel itu dia sudah menerapkan yang namanya konsep atau pola MVC, yang dimana MVC itu apa? Yaitu model, view, dan controllernya. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat atau menampilkan data, ya menampilkan data ke halaman atau ke browser kita, maka nanti kita akan dihadapkan atau disuruh membuat dulu yang namanya view-nya. Oke ya. Nah, kemudian ada yang namanya model. Nah, model itu gunanya apa? Model itu gunanya untuk mengakses data atau dari database, ya, mengakses data dari database. Sedangkan controllernya itu adalah sebagai media pengantar, ya, media pengantar yang akan mengambil data dari database kemudian dikirimkan ke mana? Ke dalam view. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di mana sih letak controller, di mana sih letak yang namanya view dan model. Nah, untuk letak controllernya itu berada di folder app, kemudian di HTTP, kemudian ini ada folder controller. Oke, jadi apapun nanti yang mau kalian buat, misalnya membuat controller A, B, C, dan seterusnya, disinilah tempatnya. Kemudian kalau misalnya kalian mau membuat view, letaknya itu ada di folder resource. Nanti kalian buka ini, di situ ada folder views. Nah, apapun yang kalian buat tentang views, ketika kalian mau menampilkan data, membuat interface halaman web kalian, bisa kalian buka di bagian views ini, dan disitulah kalian buat filenya. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan, ketika kalian membuat sebuah file views di dalam folder views, maka pastikan nama filenya itu diikuti dengan kata blade dan kata PHP, gitu ya. Ini harus ada seperti yang ada di sini, yaitu welcome.blade.php. Nah, itu harus diperhatikan itu. Nah, oke ya. Nah, jadi nanti yang berhubungan dengan rootnya, ya, yang berhubungan dengan roots, nanti kita akan berhadapan di sini di bagian folder rootsnya. Nah, yang berhubungan dengan misalnya kalian mau menambahkan gambar, mau menambahkan video di dalam project kalian,
nanti itu tempatnya itu di sini, di public. Nah, nanti kalian letakkan aja di sini. Mau kalian buat folder baru, mau kalian letakkan di luar atau di dalam public ini saja, itu tidak masalah. Yang penting tempatnya itu di sini, di dalam public. Oke. Kemudian saya akan coba ganti tulisan yang ada di sini tadi yang ada Laravel. Saya akan ganti dengan kata atau dengan kalimat belajar, ya, belajar dasar Laravel. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, sini sudah berubah ya, atau sudah terganti. Nah, intinya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kalian mau membuat atau mau menampilkan data, maka kita itu akan berhadapan di bagian resource, kemudian bagian folder yang views. Oke ya. Misalnya saya akan rubah ini, saya akan buat views yang baru. Ya, oke, saya akan buat file baru. Saya buat namanya misalnya test.blade.php. Oke. Sini saya buat HTML, kemudian sini saya buat H1, kemudian saya buat kelasnya oke, misalnya saya buat kelasnya seperti ini. Ini halaman coba, kita tes ya. Jadi saya mau menampilkan ini, ke mana? Ke browser saya. Oke, kalau misalnya kita lihat seperti ini, ini masih tetap. Nah, bagaimana cara merubahnya? Maka kita lihat di bagian rootnya. Ya, di bagian rootsnya tadi ada di situ satu file yang namanya web.php. Kita buka. Nah, jadi apapun yang kita buat di sini, ya, misalnya saya mau ganti nih welcome-nya jadi tes, maka nanti yang diakses atau yang dieksekusi adalah perintah-perintah yang kita buat di sini, gitu. Tadi kan yang dibuat di sini kan welcome, gitu ya. Kalau misalnya kita hilangkan ini, oke ya, kalau kita hilangkan, maka ketika kita refresh di sini, maka tidak akan ada yang tampil, bahkan error. Namanya, katanya view not found, berarti view tidak ditemukan. Nah, berarti wajib kita isikan. Nah, jadi yang kita return di sini, return view itu berarti nama view-nya. Nama view-nya apa? Contoh saya buat di sini tes, saya ganti ya. Kemudian saya refresh. Nah, ini adalah halaman coba. Di mana diambil? Yaitu di sini tadi. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya saya mau balikkan lagi ke halaman awalnya tadi, misalnya welcome, ya udah, tinggal saya ganti aja welcome seperti ini. Dah, akan kembali ke awal seperti ini. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat root yang baru ya. Membuat root yang baru di sini supaya nanti bisa kita akses beberapa views. Oke, saya rasa itu aja untuk materi hari ini. Silahkan dipahami materinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, apabila nanti ada yang kurang paham dari penjelasannya atau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke saya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.